Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi dari kelompok kami mengenai penelitian kausalitas. Sebelum kita membahas penelitian kausalitas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi penelitian kausalitas itu sendiri. Penelitian kausalitas merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hubungan sebab akibat, di mana dalam penelitian ini data diperoleh dari survei dengan cara membagikan kuesioner kepada masyarakat atau kepada responden yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiono, penelitian kausalitas adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada dua variabel. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Sedangkan yang kedua adalah variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Sedangkan menurut Basines Tonari, penelitian kausalitas adalah penyelidikan terhadap masalah atau topik yang memiliki atau melihat efek dari suatu hal atau variabel yang lain. Dengan kata lain, penelitian ini penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang telah dikumpulkan. Jadi dari definisi yang telah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kausalitas adalah penelitian yang digunakan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Lalu adapun tujuan penelitian kausalitas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Keunggulan dan kelemahan penelitian kausal komparatif. Keunggulan penelitian kausal komparatif, studi kausal dapat memainkan peran penting dalam hal mengidentifikasi alasan di balik berbagai proses, serta menilai dampak perubahan pada norma yang ada, proses, dan lain-lain. Studi kausal komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan, sejalan dengan apa, dalam kondisi apa, pada urutan dan pola yang bagaimana, dan sebagainya. Perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode statistika, dan rancangan dengan kontrol parsial pada akhir-akhir ini telah membuat studi kausal komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kelemahan penelitian kausal komparatif. 1. Sulit untuk mencapai kesimpulan yang tepat berdasarkan temuan penelitian kausal. Hal ini disebabkan dampak berbagai faktor dan variabel di lingkungan sosial. 2. Untuk menguatkan temuan penelitian penjelasan, Anda harus melakukan jenis penelitian tambahan. Anda tidak bisa hanya membuat kesimpulan berdasarkan temuan studi kausal. 3. Sulit untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidiki. 4. Apabila saling berhubungan antara dua variabel telah ditemukan, mungkin sulit untuk menentukan mana yang sebab dan mana yang akibat. 5. Kebetulan dalam suatu peristiwa dapat dianggap sebagai hubungan sebab dan akibat.